Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Kita tidak akan pernah punya ilmu jika kita tidak mau belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi keselamatan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kajian biasanya, kali ini saya ditemani oleh Pak Asrori dalam acara wawasan keislaman dengan tema meneguhkan niat dalam menjaga kalam Allah. Sebelum kita memulai pada pembahasan materi ini, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih tema yang akan kita bahas kali ini. Monggo, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ya, terima kasih Pak Umar yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan sedikit materi ya. Kita di sini belajar bersama. Tadi disampaikan oleh Pak Umar dengan tema apa tadi? Meneguhkan niat dalam menjaga kalam Allah. Meneguhkan niat. Jadi sekali lagi, niat itu sangat luar biasa pentingnya. Maka dalam kitab Arba'in Nawawi yang kita kaji setiap sore ya, di pertama yaitu innamal a'malu binniyat al-akhir. Dan sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya. Tergantung niatnya, apapun yang kita lakukan itu harus memiliki niat. Ya. Karena apa demikian? Karena jika kita melakukan perbuatan yang itu sifatnya ibadah tanpa adanya niat, maka sama dengan percuma ibadah tersebut. Begitu sebaliknya, kalau kita melakukan perbuatan yang dunia, misalkan berdagang, makan, ya, kalau kita niatkan dengan untuk menggapai ridho Allah, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, maka itu akan menjadi nilai plus, akan jadi pahala bagi kita. Itu baru niat, gara-gara niat ya. Maka disitulah pentingnya niat untuk segala aspek dalam kehidupan, terutama dalam apa nih, dalam menjaga kalam Allah. Kenapa kalam harus dijaga? Padahal Al-Quran sudah ada. Apakah kita masih harus menjaganya? Nah, disinilah kita harus menilik dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu, dan sesungguhnya kami telah nazzalna, menurunkan adzikra, yaitu Al-Quran. Di situ menggunakan kata kami. Berarti kalau kami kan melibatkan satu orang, melibatkan tidak hanya satu orang, berarti nah, kami berdua, ya kan? Kalau kita semuanya, kalian juga berarti anak-anak semua, berarti kan kita. Kalau kami berarti ada lebih dari dua orang. Nah, dalam penurunan Al-Quran itu melibatkan malaikat Jibril, ya. Nah, sebagai pembawa wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya Allah saja yang terlibat, tetapi malaikat Jibril dan Nabi Muhammad. Tidak hanya proses penurunannya saja, nazilan saja, tetapi juga proses saat menjaganya. Wa inna lahu lahafidun, dan kami akan menjaganya. Hal ini terbukti dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, terbukti keotentikannya, keasliannya. Ya, bahkan misalnya kita lihat di masa sahabat, terutama sahabat ketika setelah Nabi Muhammad wafat, yaitu Abu Bakar atas usulan Umar bin Khattab, berhubung banyak hafid atau muhamil ya,
hamil Quran istilahnya, yang meninggal dunia karena peperangan. Nah, setelah meninggal dunia, Umar bin Khattab bersuruh kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bagaimana kalau kita meneruskan Al-Quran? Meskipun pada zaman Nabi belum pernah mengadakan hal seperti ini. Nah, kalau bahasa sekarang itu bid'ah hasanah, ya, menulis sesuatu Al-Quran yang dulu belum ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Berhubung pertimbangan seperti itu, maka ditulislah Al-Quran pada saat itu. Dan yang mengetahui adalah Zaid bin Sabit. Setelah itu zaman Umar, berhubung zaman Umar tidak ada pembaruan lagi dalam Al-Quran karena fokus ekspansi militer. Nah, setelah itu pada zaman Utsman. Nah, di zaman Utsman inilah yang terjadi yang namanya qiraah sab'ah. Karena pada zaman itu Islam sudah menyebar kemana-mana, sampai ke Eropa, sampai ke seantero dunia. Berhubung bacaannya berbeda-beda, dengan logat yang berbeda, ya. Misalkan contoh Kendal dengan Batam, logatnya berbeda. Ya. Jangankan antara kabupaten, antar desa pun kadang berbeda. Misalkan dikasih, kalau bahasa Jawa di Kendal dikasih pop, gitu Pak Maria. Contohnya gimana orang Kendal Pak Umar? Ya biasanya itu kan ada ra. Ra-nya gimana? Orang Kendal itu biasanya ada tambahan ra di belakangnya. Kalau orang Batam kan apa ya? Po. Apa? Atau nggak salah, yeah. gitu ya. Jadi setiap daerah itu memiliki ciri khas bahasa masing-masing. Lah, apalagi kok lintasnya negeri, lintasnya negara. Maka Al-Quran yang sejatinya adalah bacaan yang diturunkan di orang-orang Arab dan diserap oleh orang-orang Eropa dan sebagainya, maka memunculkan banyak bacaan. Nah, di sini maka ingin menyeragamkan bacaan, maka muncullah qiraah sab'ah. Nah, bacaan yang 7 yang benar-benar itu sahih dan sudah diverifikasi kebenarannya. Nah, setelah zaman Utsman sampailah sekarang. Nah, bahkan sampai sekarang pun, misalkan sampai sekarang terjaga Al-Quran. Misalkan contoh, ada seorang imam yang membaca satu saja bacaan, ya saya salah. Misalkan Alhamdulillahirabbil alamin, sudah ketahuan itu. Ya, kenapa demikian? Karena itu Allah yang menjaganya. Dengan apa? Dengan menanamkan di hati setiap orang muslim. Nah, pertanyaan di sini adalah menjaga yang apakah seluruhnya atau seperti apa? Itu pilihan. Sekali lagi itu pilihan. Kita menjadi penghafal Quran dan mampu melaksanakan apa yang ada di isinya, itu pilihan kita. Karena hidup ini pilihan, sekali lagi. Kalau kita ingin menjadi penghafal Quran, mari kita teguhkan dengan niat yang sungguh-sungguh. Karena niat yang sungguh insya Allah kan tidak akan mengkhianati hasilnya. Seperti itu Pak Mas. Yeah. Kemudian gini Pak Saudara, sebelum kita menghafalkan, alangkah baiknya untuk kita lebih yakin apa yang kita hafal. Nah, keyakinan apa sih yang membuat Bapak ingin menghafal Al-Quran? Ya, terima kasih Pak Umar yang kami hormati. Jadi benar apa yang disampaikan Pak Umar. Adanya kita melakukan sesuatu pasti harus yakin dulu. Kita mau melakukan perbuatan apapun pasti yakin. Misalkan kita di rumah, masing-masing anak-anak sekalian di rumah. Anak-anakku sekalian percaya kalau rumah yang anak-anak penghuni, gedung yang di belakang Pak Asori ini tidak roboh. Kenapa kok seyakin itu? Karena ada bangunannya, karena ada komponen-komponennya yang sudah tersusun rapi dan tidak akan mungkin runtuh. Dan itu menimbulkan keyakinan. Begitu pula dalam menghafal Quran, harus ada kebenaran-kebenaran yang itu menunjukkan bahwa Al-Quran ini ada sesuatu yang harus kita yakini benar-benar. Nah, menurut kiai saya, yaitu Dr. Muhammad Nasir, menyampaikan ada 4 kriteria, 4 cara kita harus beriman kepada Al-Quran secara rasional. Nah, mungkin saya sebutkan 2 saja karena berhubung waktu, ya kan. Yang pertama yaitu dari segi rimanya, segi puitisnya. Al-Quran memang kandungannya luar biasa sekali, tapi tidak hanya kandungannya, tetapi juga iramanya. Nah, itulah yang menjadi poin plus bagi Al-Quran.
Misalkan hal ini bisa kita lihat di dalam juz 30. Juz 30 surat-surat pendek, misalkan surat An-Nas. Gimana Pak Umar? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, di situ akhirnya akan semuanya Pak Umar. Iya. Betul ya Pak Umar? Betul, Nah, sekali. di situ. Nah, misalnya kita lihat surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ini akhirnya kol-kolah semuanya. Misalnya kita balik ke juz 16 Toha. Nah, surat ini adalah surat yang menggetarkan Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam. Nah, ini saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa al-ayat. Sadaqallahul adzim. Nah, di situ A semuanya. Nah, dari situlah yang menjadi keistimewaan Al-Quran. Maka dulu pernah ada Umar tadi saya katakan, sahabat, bukan Pak Umar ini ya. Umar bin Khattab itu sahabat Nabi yang dulu bergetar hatinya karena mendengar surat itu. Saya ceritakan sedikit, ketika itu Umar bin Khattab masuk Islam gara-gara mendengar bacaan dari orang yang mengajarkan kepada adiknya bacaan surat Toha. Nah, kenapa kok Umar bin Khattab langsung masuk Islam gara-gara mendengar itu? Karena Umar bin Khattab ada termasuk orang yang cerdas sekali. Mendengar surat itu tidak mungkin orang membuat perkataan atau seperti itu. Tidak mungkin orang biasa mampu membuat ayat seperti itu. Nah, itulah yang menjadi Umar bin Khattab orang yang sekarang itu, ya. Bahkan setan pun takut ketika melihat beliau. Nah, itu gara-gara itu hati Umar bin Khattab terbuka dan masuklah beliau kepada Islam. Yang dulunya Umar bin Khattab adalah orang yang sangat gigih dalam memusuhi Islam, tetapi sekarang malah berbalik, yaitu malah yang menjadi pembantu Islam yang terdepan. Itu yang pertama, argumen yang pertama. Bahkan tantangan kepada manusia dan jin untuk membuat semisal Al-Quran. Tantangan yang pertama, ya kan? Bisakah kalian membuat Al-Quran? Al-Quran. Ya. Yang kedua, bisakah kalian membuat satu surat semisal Al-Quran? Yang terakhir, bisakah kalian membuat satu ayat saja dalam Al-Quran? Meskipun jin dan manusia bersatu, pasti tidak akan mampu untuk membuat Al-Quran. Nah, dulu pernah ada yang Musailamah Al-Kadzdzab pernah ingin menandingi Al-Quran, nah, tapi malah tidak bisa. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yaitu penemuan sainsnya. Al-Quran telah menjelaskan di dalam surah Ar-Rahman, bainahuma barzakhul la yabghiyan, dan di antara dua laut ada pemisah di situ, dan itu tidak saling mencampur. Nah, dan ini bisa kita temukan ya, setelah turun Al-Quran diketemukan oleh para ilmuwan, yaitu di Selat Gibraltar. Itu ada ini, dua laut yang seolah-olah terpisah antara asin dan tawar. Coba bisa dicek di YouTube. Nah, ya, dua laut yang terpisah di Selat Gibraltar. Jadi dicek itu Al-Quran sudah mengatakan itu jauh-jauh hari. Nah, maka itu yang menjadi keyakinan kita kenapa Al-Quran harus dihafalkan dan harus dilaksanakan dalam setiap kehidupan. Kenapa kok harus dihafalkan? Tidak cukup hanya dibaca saja. Karena ibarat kalau kita hafal, kita akan bisa mentadabburi Al-Quran. Nah, nanti kita bahas lagi kenapa kita harus menghafalkan Al-Quran. Gitu Pak Madam. Ya. Lanjut ya ke poin berikutnya, melihat fenomena banyaknya anak-anak yang ngafalin Quran yang di dunia di Indonesia itu kan sebenarnya penting gak sih? Apakah harus tuh kita itu harus menghafal Al-Quran? Sebenarnya penting ya? Ya, oke. Saya lagi bahwa kita harus menghafal Quran. Ya, sekali lagi menghafal Al-Quran sebagai orang Muslim, sebagai orang yang mengaku Islam, itu harus menghafal Quran. Kenapa demikian? Orang Muslim panduannya adalah Al-Quran. Ibarat misalkan kita membeli sebuah HP,
itu ada yang namanya buku panduannya. Di dalamnya tertulis HP tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung, tidak boleh dicemplungkan ke dalam air misalnya. Itu sudah ada di dalam buku panduan tersebut. Kita kan otomatis hafal dari buku panduan tersebut. Nah, itu juga yang kita terapkan dalam kita berislam, kita beragama. Karena panduan kehidupan kita, baik bertutur kata, berperilaku, dalam berhubungan kita antara sosial, antara kepada Tuhan, alam semesta, itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Dan itu merupakan peninggalan dari Nabi Muhammad SAW selain hadis. Itu begitu ya. Oke, anak-anakku lanjut ke materi berikutnya. Mungkin anak-anakku yang kelas 8, 9 dan 11, 12 sudah tahu semua kan kalau Pak Asrori ini adalah penanggung jawab HPPQ di Pondok Modern Selamat. Alangkah baiknya jika kita tahu semua latar belakang dulunya, bagaimana Pak Asrori itu mencari ilmu ketika di pondok, dan bagaimana tips dan motivasi beliau ketika beliau belajar menghafalnya. Enggak, bisa dijelaskan. Terima kasih Pak. Ini curhat ya. Dulu SMP Pak, SMP bukan SMP sih, MTS swasta. Itu saya mondok di tempatnya di Grobogan, tepatnya di Desa Tambakan. Nama pondoknya adalah Raudhatul Tholibi. Nah, itu silsilahnya langsung ke Arwani Amin Kudus. Nah, saat SMP saya belajarnya secara hanya membaca dulu Pak. Ya, bahasanya adalah binador. Nah, setelah SNMTS hampir mau selesai ini, ya kan selesai. Saya matur pada Mbak Yai, kalau ajeng kerja aja. Nah, itu caranya Mbak Yai, jangan kamu menghafalkan Al-Quran saja. Di sini nggak apa-apa, sambil sekolah, melanjutkan sekolah. Nah, yaudah ikut apa yang disampaikan oleh Mbak Yai. Akhirnya setelah MTS menghafal, berarti SMA sembari menghafal. SMA alhamdulillah sebelum SMA saya ikut paket C dulu Pak. Paket C 1 tahun, berarti sebelum masuk ke SMA 1 tahun berhenti, saya itu lanjut ke Madrasah Aliyah di Pelangwetan Demak. Saya itu jadi 4 tahun menghafal Quran, alhamdulillah dari selesai selesai bacaannya, selesai setorannya, saya berkeinginan untuk kuliah. Nah, jadi sebelum sampai kuliah, saya ini adalah anak dalam bahasanya, orang pesantren itu. Anak dalam tahu ya? Okay. Itu orang yang membantu kiai baik dalam segi pekerjaan dan sebagainya, ikut dalam. Nah, setelah itu maka saya sebenarnya dibuat banyak, tapi dengan pertimbangan saya dipersilakan, monggo silakan. Itu kalau pilihan silakan monggo. Setelah itu saya masuk di Semarang, di kuliah di Wisono Semarang, jurusan hukum. Nah, sebelum masuk kuliah saya daftar dulu nih di pesantren, namanya Monas Institut Semarang. Nah, di situ bertemu dengan kiai lagi. Ini yang merubah pandangan saya juga tentang kenapa kita harus menghafal Quran dengan seyakin-yakinnya, dan kenapa kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Tidak hanya dihafalkan saja, tetapi juga harus dihayati. Kita harus tahu gramatikal bahasa Arabnya. Nah, di situ. Nah, setelah selesai 4 tahun tadi menghafal, di situ juga mengajukan lagi untuk murojaahnya. Alhamdulillah dapat beasiswa Hafid di situ. Alhamdulillah di UIN juga dapat beasiswa, alhamdulillah. Ya di antara keberkahan Al-Quran lah itu di dunia. Ya semoga kita semuanya nanti termasuk orang-orang yang Al-Quran. Itulah yang jadi motivasi terbesar saya itu adalah untuk mendoakan kedua orang tua. Jadi orang tua, karena jadinya kita tahu bahwa penghafal Quran itu banyak ulama-ulama atau kiai yang menyampaikan orang penghafal Quran pasti akan menjadi pemberi syafaat, akan menolong ketika orang tuanya masuk ke dalam api neraka, bahkan akan
memberikan mahkota kepada orang tua, kepada kedua orang tua kita ketika di akhirat kelak. Itu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Itu Pak. Gitu ya. Terus gini Pak Sari, di pondok kita ini kan anak-anak HPPG itu kan sangat banyak sekali kan. HPPG itu apa Pak Omar? Himpunan Pelajar Pecinta Al-Quran. Jadi HPPG di sini tuh anak-anaknya itu kan banyak sekali Pak Sari. Motivasi anak-anak semangatnya itu ketika menghafal itu kan banyak. Nah, menurut Bapak bagaimana cara menerapkan atau membimbing anak-anak tersebut yang ada, khususnya yang ada di pondok sini ya, di pondok Madrasah Selamat? Ya, oke, terima kasih Pak Omar. Jadi di pondok Madrasah Selamat menghafalkan Al-Quran, menyelesaikan Al-Quran itu adalah sebuah pilihan. Kita tidak bisa memaksakan, tidak bisa memaksakan. Yang bisa menjadi penyupport adalah diri kita sendiri. Maka ketika anak kamu ingin menghafalkan Al-Quran 30 juz, niatkan di dalam hati, tancapkanlah dengan benar-benar, insya Allah akan menjadi penghafal Quran. Kalau niat yang kuat pasti akan menjadi sesungguhnya. Manjada wajada. Nah, yang diterapkan di sini pada Selamat, maka berhubung di sini tidak diwajibkan, tetapi ada ekstra bahasanya, ekstra wadah atau organisasi yang menampung bagi anak-anak yang ingin memiliki hafalan yang lebih lanjut. Nah, meskipun diwajibkan menghafal juz 30, 29 dan 28 itu wajib. Tetapi jika ingin lebih lagi itu ada wadahnya khusus. Nah, nanti silakan anak-anak sekalian kalau sudah pandemi ini berakhir, ketika sudah dipersilakan masuk ke dalam pondok, kita akan bertemu di organisasi HPPG ini. Apa itu HPPG? Tadi disampaikan Pak Omar, Himpunan Pelajar Pecinta Al-Quran. Ini organisasi ini baru dari tahun 2019. Nah, terbentuknya organisasi ini adalah dari kegelisahan seorang santri yang namanya Mas Adrian Deva. 2 tahun yang lalu Pak Omar lulus beliau ya. Nah, dia tadi kemarin lulus 2 tahun yang lalu. Karena kenapa demikian? Karena pada saat itu belum ada wadah untuk menghafal Al-Quran yang lebih lanjut. Maka mari kita inisiatif, kita buat. Alhamdulillah perkembangannya luar biasa. Dan untuk menampung anak-anak seperti itu kita harus intens. Dari mulai pembelajarannya, dari mulai metodenya, dari mulai kajiannya, kajian Al-Quran, kajian tematik ya, misalkan kita membahas tentang sabah dan sebagainya, kita kupas dalam Al-Quran ayat mana saja yang ada terdapat di dalam Al-Quran tentang sabah. Itu yang saya tanamkan di dalam organisasi HPPG. Nah, nanti kalau lebih lanjut silakan nanti kita bertemu langsung pada tatap muka di Pondok Madrasah Selamat seperti itu. Itu Pak. Ya. Bagaimana progres anak-anak dalam menghafal Al-Quran? Anak-anak di sini ya. Ya, oke. Sekali lagi berbeda tadi. Menghafal itu pilihan. Kalau saya katakan anak yang ikut organisasi dan berbeda. Meskipun ada beberapa anak yang tidak organisasi ini juga menghafal Quran lebih lanjut. Apa itu kami hargai. Tapi kalau khusus bimbingan khusus ada sebenarnya wajib itu kan ada memang ada. Tapi yang lebih lanjut itu juga kami wadai. Karena kami menyadari bahwa menghafal Quran itu tidak semuanya orang tidak semua orang bisa juga. Ya oke. Untuk progres anak dalam menghafal Quran alhamdulillah luar biasa sekali, apalagi sebelum corona ya. Kemarin ya kan, beberapa bulan yang lalu sebelum perpulangan ya kan, kami mengadakan daurah Quran atau bahasa sini adalah percepatan menghafal Quran gitu. Dari segi hafalannya maupun dari segi murojaah seperti itu Pak Mas. Oke anak-anakku semuanya yang ada di rumah, sebelum acara ini saya tutup ya, mungkin ada pesan-pesan buat anak-anak kita yang masih berada di rumah tentang tema kita hari ini, yaitu meneguhkan niat dalam menjaga kalam Allah. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Sebelumnya silakan dikasih tipsnya. Ya oke. Anak-anak yang masih di rumah, sekali lagi saya tambahkan tadi, sepertinya di tema tadi, meneguhkannya dulu.
melakukan niat dulu, kita tata di dalam hati kita, bismillah, kita menjaga Al-Quran. Kalau kita menjaga Al-Quran, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah dimanapun kita. Nah, dimanapun kita pasti akan dijaga oleh Allah. Ini saya rasakan pengalaman pribadi saya, karena pengalaman pribadi itu rasanya tidak bisa disampaikan. Misalkan ibarat kita makan cabai, makan cabai, coba misalkan anak bisa nggak mengekspresikan rasa pedas seperti apa? Apakah gemeter? Kan nggak bisa. Nah, itu pengalaman pribadi. Maka ini saya rasakan, ya, ininya saya menyampaikan saja. Maka jika ingin melihat tersebut, banyak kok para penghafal Quran, ustadz-ustadz yang di lain sebagainya, bisa dicari, ya, bisa dicari dimanapun. Pengalaman banyak sekali keindahan, kelebihan bagi para penghafal Quran. Maka mari anak semuanya teguhkan niat, semoga santriwan-santriwati yang ada di Pondok Modern Selamat Kendal merupakan anak-anak yang ahli Quran, anak-anak yang menjadi penghafal Quran, tidak hanya di mulut saja, tapi masuk ke dalam hati dan mampu merealisasikan, mampu melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya itu insya Allah akan menjadi syafaat kita di yaumul qiyamah nanti. Dan ini yang lebih lagi ini Bapak. Jadi penghafal Quran tidak hanya penghafal Quran saja, tetapi juga bisa meraih prestasi yang lain. Misalkan harus juga bisa menjadi seorang dokter, harus bisa menjadi seorang insinyur. Nah, itu kan keren. Penghafal Quran, dokter yang penghafal Quran, ya. Misalkan apalagi arsitek yang penghafal Quran, pedagang yang hafal Quran, dan siap kehidupan menghafal Quran. Nah, gitu. Jadi meskipun di sini kegiatannya sibuk sekali, tapi tidak ada alasan untuk menghafal Quran. Kalau kita sudah melakukan niat, insya Allah pasti akan ada jalan. Nanti mengatur waktunya, teknisnya, nah, nanti kita bahas di lain kesempatan lagi. Gitu. Silakan anak-anak sekalian bisa menemukan nanti lagi, diniatkan bersungguh-sungguh jika ingin menghafal Al-Quran. Gitu ya. Semoga kita nanti bertemu di Pondok Modern Selamat Kendal dengan keadaan sehat walafiat dan membawa semangat baru, semangat perubahan untuk menjadi yang lebih baik. Gitu Pak Mar. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita cukupi. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Jangan lupa besok insya Allah ada pertemuan lagi tentang wawasan keislaman. Jadi selalu tunggu bahasan-bahasan Islami yang di channel bagian keagamaan PPMS. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.